Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Taraktu fiikum amrayni la in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnati." Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika dipedomani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran kitabnya Allah dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan membaca hadis yang pertama di dalam bab yang pertama pada kitab Riyadhus Shalihin, babul ikhlasi wa ihdariniyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyati. Bab adanya keharusan di dalam syariat kita menghadirkan niat dan keikhlasan fi jami'il a'mal, dalam semua amal-amal yang kita lakukan, apakah amal duniawi maupun amal ukhrawi, apakah amal ibadah ataupun amal saleh sesama dengan manusia, wal aqwal, dan ucapan-ucapan yang kita ucapkan, wal ahwal, begitu juga setiap keadaan yang kita hadapi, baik yang membuat kita bahagia, dapat nikmat, dapat rezeki, dalam keadaan sehat, jalani itu semua dengan ikhlas, maupun dalam keadaan yang tidak membuat kita senang, sedang kena musibah, harta habis, keluarga atau orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita dalam kesendirian, juga harus ikhlas dalam menghadapinya. Al-barizati wal khafiyah, baik keadaan yang nampak maupun al-khafiyah yang tidak nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sebelum Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis pertama di dalam bab ini,
Beliau terlebih dahulu mengutip 3 firman Allah yang menunjukkan betapa pentingnya ikhlas dan niat dalam beribadah, seperti ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, atau ayat di dalam surat Al-Hajj lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak pernah menerima darah ataupun daging yang kita kurbankan. Yang Allah terima itu ketakwaan, keikhlasan niat kita yang mau mentaati perintah Allah untuk berkurban di hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik berikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah beliau mengutip ayat-ayat tersebut, baru Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis pertama di dalam bab ini, di mana hadis pertama ini disampaikan kepada kita oleh sahabat Nabi. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Khattab, diriwayatkan oleh orang yang pertama sekali digelari dalam sejarah peradaban Islam sebagai Amirul Mu'minin. Jadi orang yang pertama memakai gelar Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq disebut Khalifatul Nabi karena beliaulah pengganti pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang pertama yang memakai gelar khalifah pada dirinya Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan orang yang pertama yang digelari sebagai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini punya banyak kunyah, salah satunya Abi Hafsin, karena salah seorang putranya Umar bernama Hafsun. Selain beliau juga punya seorang putri yang bernama Hafsah. Hafsah inilah yang kelak menjadi salah satu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Umar bin Khattab ini dikutip lengkap nama beliau sampai nama-nama nasabnya. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurdin bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qarshi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita membaca nama nasab Umar bin Khattab itu ketemu sama nasabnya Rasulullah pada kakek yang bernama Ka'ab. Jadi Nabi kita Muhammad, putranya Abdullah, putranya Abdul Muttalib, putranya Hashim, putranya Abdul Manaf, putranya Qusay, putranya Kilab, putranya Murrah, putranya Ka'ab bin Lu'ay. Jadi ketemu pada kakek ke-9 yang bernama Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Qarshi bin Quraisy bin Fihr. Jadi Fihr itu kakek ke-12 Rasulullah. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masih saudara walaupun sudah jauh antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, Umar bin Khattab ini masuk Islamnya menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Jadi beberapa saat sebelum Nabi hijrah, Islamlah Umar. Setelah sebelumnya dia menjadi musuh yang paling kuat menentang dakwahnya Nabi. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu punya adik perempuan namanya Fatimah bintul Khattab. Fatimah ini Bapak Ibu Islam tanpa sepengetahuannya Umar. Kita tahu semua ceritanya pada
pada saat Umar ingin menghabisi Nabi Muhammad, dia sudah bawa pedang terhunus. Tujuannya mau ke rumah Nabi, tapi ketemu dengan orang di perempatan jalan. Orang ini tanya, Umar, kamu mau kemana? Saya mau ke rumah Muhammad, mau habisi dia. Dialah yang menjadi penyebab Quraisy atau masyarakat Quraisy menjadi terpecah belah seperti sekarang ini. Nah, orang yang bertanya ini kemudian menyarankan, Umar, sebelum kau habisi Muhammad, habisi dulu tuh adik perempuan kamu, karena dia sudah menjadi salah satu pengikutnya Muhammad. Maka kemudian Umar pun belok arah dan jadi ke rumah Nabi, belok arah ke rumah adiknya Fatimah. Setibanya di rumah Fatimah, ternyata benar Fatimah dengan suaminya sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Dia dobrak itu pintu rumah, dia temukan Fatimah dengan suaminya punya beberapa lembar yang tertulis padanya ayat Al-Quran. Diminta sama Umar, tapi Fatimah tidak beri. Akhirnya dia serobot, di situ ada tertulis ayat-ayat pertama dari surat Thaha. Saat Umar membaca, disitulah dia sangat terkesan dengan ayat Al-Quran, ya. Thaha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Thaha, diam, berhentilah kamu. Itu makna Thaha, Bapak Ibu, ya. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, tidaklah Al-Quran ini diturunkan kecuali menjadi obat dahaga bagi mereka yang haus. Umar yang kelihatan kuat tapi sebenarnya rentan, Bapak Ibu, rapuh ya secara spiritual, dan itu membuat Umar akhirnya kagum dengan agama ini. Dia minta Fatimah untuk membawa dirinya menghadap ke Nabi, dan sejak itulah Umar bin Khattab menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan baru Nabi cerita, Umar, kamu itu Islam, salah satunya berkah doa saya. Jadi Rasulullah itu pernah, Bapak Ibu, menghadiri satu event di pasar Bukan. Jadi dulu tahunan itu pasar tahunan, setahun 2 kali cuma pasar Bukan itu digelar menjelang musim haji. Nah, digelarlah pasar Bukas, tempat berkumpulnya orang-orang dari seantero Jazirah Arabia untuk transaksi jual beli, dagang ini, dagang itu. Nah, di saat berkumpulnya orang di keramaian, dibuat sayembara event, salah satunya adalah gulat. Yang petarung di situ Umar bin Khattab. Rasulullah sempat bergumam dalam hatinya, seandainya yang masuk Islam seperti ini, pasti Islam jadi agama hebat. Selama di awal-awal dakwahnya Nabi, Bapak Ibu, yang masuk Islam itu Araziluna Badiyaroi, orang-orang rendahan, kelas menengah ke bawah. Badiyaroi, orang yang tidak berpendidikan, orang bodoh, hamba saya, kaum fakir, kaum miskin. Jarang betul bangsawan, orang kaya, orang kuat, orang terhormat mau menjadi pengikutnya Nabi. Disitulah Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umraini. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 orang yang bernama Umar. Satu Umar bin Khattab sendiri, yang kedua Amr bin Hisham, atau kita lebih mengenal dengan nama Abu Jahal. Yang ternyata doa Nabi itu dikabul sama Allah dengan Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu lebih kurang
sekelumit cerita ya, bagaimana perjalanan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekaligus dari kisah ini Rasulullah SAW nanti menyampaikan dalam hubungan kita dengan manusia, Bapak Ibu, kalau benci jangan benci-benci banget. Kalau suka pun jangan suka-suka sekali. Karena boleh jadi kata Nabi, orang yang kita benci hari ini jadi sahabat sejati kita kelak di kemudian hari. Tapi sebaliknya, orang yang kita sukai hari ini justru sebaliknya menjadi musuh bebuyutan kita di masa depan ya. Habib habibaka, kata Nabi, asa ayyakuna bahibatan yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja, karena boleh jadi kelak dia akan menjadi musuh bebuyutanmu. Tapi sebaliknya, kata Nabi, wa abghid baghidaka asa ayyakuna habibaka yauman ma. Bencilah orang yang kau benci sekedarnya saja, karena boleh jadi dia akan menjadi sahabat sejatimu di kelak hari. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, Umar bin Khattab menjelang hijrahnya dia bersama dengan Nabi ke kota Madinah pernah mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau pernah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sangat populer, semua kita tahu hadis itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan semua diberi balasan tergantung bagaimana niatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Nabi Muhammad bersabda, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya dengan niat Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia mendapatkan pahala niatnya itu, yaitu pahala dari Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang niatnya hijrah untuk dunia yang dia cari, awi mro'atin yang kibuha, atau untuk tujuan menikahi perempuan yang dia cintai, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang menjadi niatnya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita bertanya-tanya mungkin apa urusannya hadis ini dengan tiba-tiba Rasulullah ngomong tentang hijrah. Padahal di awal hadis ini umum tentang niat dalam semua amal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi bahagian kedua daripada hadis ini, Rasulullah SAW berbicara, menyoroti tentang fenomena orang hijrah tidak semata-mata niatnya karena Allah. Disitulah Bapak Ibu kita perlu paham asbabul wurud, sehingga Nabi Muhammad mengucapkan hadis ini. Asbabul wurud itu latar belakang peristiwa di balik kenapa Rasulullah kemudian mengucapkan hadis ini. Ada latar belakang peristiwa di mana setelah turunnya perintah hijrah. Nah, jadi hijrah ke Madinah itu Bapak Ibu bukan semata-mata ijtihadnya Nabi, tapi itu memang perintah Allah. Rasulullah tidak boleh kemana-mana meninggalkan kota Mekah sebelum turunnya izin dari Allah untuk melakukan hijrah. Karena kalau Nabi melakukan itu tanpa izin Allah, itu nanti Nabi Muhammad bisa seperti Nabi Yusuf atau Nabi Yunus, maaf ya. Nabi Yunus itu kan tanpa izin dari Allah ninggalin umatnya, dianggap meninggalkan umat, pergi, dia pikir fadzanna an la naqdira alaihi wa zannun
idhaba mughadiban, dan Nabi Zannun, nama lain dari Yunus, idhaba mughadiban, pergi dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya. Itu bagi seorang Nabi tak pantas, Bapak Ibu ya. Fadzanna anna naqdira alaihi, dia menduga kami tidak akan menakdirkan sesuatu yang buruk buat dia. Jadi Allah gak senang dengan sikap Yunus yang meninggalkan umat. Nabi tidak boleh meninggalkan umat, karena itu bentuk lari dari tanggung jawab. Rasulullah tidak mau pengalaman Yunus itu terjadi sama beliau. Jangan nanti dianggap perginya Nabi ke Madinah itu bentuk lari dari tanggung jawab kenabian. Tidak mau Nabi. Sampai ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian daripada strategi dakwah. Jadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan Mekah, tapi Rasulullah berstrategi karena dilihatnya Mekah sepertinya tidak kondusif untuk menyebarkan ajaran agama. Dia lari ke kota Madinah, dia hijrah ke kota Madinah. Dia mengumpulkan, membangun kekuatan di kota Madinah. 8 tahun kemudian dia taklukkan kota Mekah, dan dengan penaklukan kota Mekah itu tujuan-tujuan Nabi Muhammad tercapai, dan itu diakui sama Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi dalam berdakwah ini strategi juga harus Bapak Ibu, tak boleh polos tanpa berstrategi. Nabi saja berstrategi dalam berdakwah, kita juga harus berstrategi. Strategi itulah diilmui dan disebut ilmunya itu dengan politik. Politik itu strategi untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di masa-masa itu setelah turunnya perintah hijrah, ada sebagian orang hijrahnya ke kota Madinah bukan untuk mematuhi perintah Allah semata, tapi cari yang lain. Karena hijrah itu Bapak Ibu, kalau niatnya benar-benar gak tulus karena Allah, beratnya minta ampun. Karena mereka semenjak tinggal di kota Madinah harus memulai hidup dari nol, kehidupan yang baru, tinggal semua apa yang sudah mereka miliki di kota Mekah. Mungkin kalau orang miskin, orang yang nggak punya, ya nggak masalah. Di Mekah nggak punya, di Madinah ya sudah konsekuensi. Tapi bagi sahabat yang punya ini itu, hijrah itu tantangan besar, Pak Ibu ya. Tantangan besar hijrah itu. Contoh Abu Bakar, orang kaya itu Abu Bakar, punya ini, punya itu di kota Mekah, ditinggali semua sama Abu Bakar, ikut perintah Allah. Itu berat kalau nggak tulus niat. Berat sekali Bapak Ibu, mulai dari nol, rumah ditinggal, harta. Kalau sekarang bisa narik duit lah, di mana tempat kita hijrah. Dulu udah ada ATM Bapak Ibu, di mana kita tarik duit. Abu Bakar, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, itu orang-orang berpunya. Hijrah mereka itu nggak main-main. Taruhannya nyawa Bapak Ibu, nyawa, harta habis. Yang harta yang dibawa itu ya pakaian di badan. Nah, maka saat ada fenomena sebagian anak muda ikut-ikutan hijrah, tapi hijrahnya bukan untuk mentaati perintah Allah dan Rasulullah, tetapi hijrahnya sekedar mencari dunia, peruntungan. Bahkan ada beberapa laki-laki saat mengetahui ada seorang perempuan namanya Imru'ul Qais. Imru'ul Qais ini perempuan cantik, sahabat Nabi, ikut-ikutan hijrah ke kota Madinah. Nah, banyak laki-laki kemudian pergi juga hijrah, tujuannya bukan karena Allah, tapi ingin menikahi, ingin mendapatkan cintanya Imru'ul Qais. Kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW.
Nabi Muhammad saat mengetahui ada fenomena seperti itu, beliau kemudian berkata, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung dengan niat. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang menjadi niatnya. Saya Bapak Ibu sering dalam beberapa majelis taklim itu mencontohkan. Satu hari pernah sekitar tahun 2021-2022, kami dengan beberapa dosen UIN itu dapat tugas menjadi supervisor magang mahasiswa di Tapak Tuan, Aceh Selatan. Berangkatlah kami berempat, 5 dengan supir, karena saya waktu itu COVID masih tinggal di rumah mertua di Langkawi, jadi saya kena giliran jemput terakhir. Rata-rata dosen yang lain itu tinggalnya di daerah Darussalam, jadi sekalian keluar langsung ke jalan Banda Aceh Tapak Tuan itu kan paling dekat Lambanur. Saya dijemput terakhir. Dan waktu itu salah satu guru saya, Ustaz Anies Khalis, jadi kepala Mahkamah Syariah di Tapak Tuan. Beliau itu hobinya sama dengan saya, main racket, main badminton, main tenis. Jadi sebelumnya sudah komunikasi sama beliau, nanti kapan-kapan ke Tapak Tuan jangan lupa bawa racket ya, kita tanding. Jadi Bapak Ibu, saya berkemas bukan hanya bawa baju, tapi juga bawa raket badminton dan sepatu. Waktu dijemput, supir mobil kami, salah satu supir di kampus itu kan turun dia, bantu bawa barang, masukin barang ke dalam mobil. Kaget ya, ya Pak Ustadz, itu namanya raket. Kan kita cuma tugasnya supervisi magang 3 hari, SPPD kita 3 hari. Supervisi magang beberapa tempat ya di Tapak Tuan itu ada beberapa kampung yang di bawah supervisor kami. Saya bilang saya sudah niat dan janji untuk mereka. Jadi yang lain niatnya ke Tapak Tuan itu cuma supervisi magang sekaligus jalan-jalan. Saya niatnya tambah satu Pak, jalan-jalan, supervisi mahasiswa magang, dan kemudian mereket main badminton. Dan saya mendapatkan apa yang saya niatkan. Jadi malam hari teman-teman pada ngopi, saya main badminton di Tapak Tuan dengan hakim-hakim Mahkamah Syariah di sana. Sedangkan teman-teman yang nggak ada niat main badminton, nggak dapat main badminton, nggak dapat keringat, dapat minum kopi aja di Aceh Selatan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti itulah niat. Jadi kalau sering kita dengar, niat banget ya mau main badminton kan gitu. Karena kita memang niat sebelum berangkatnya salah satunya main badminton. Itu juga Bapak Ibu, saya perhatikan jamaah haji, jamaah umroh, kalau yang niat banget pergi ke sana untuk ibadah, dia pun nggak peduli kalau sana sini kurang dalam fasilitas, nggak terlalu peduli, karena bukan itu niatnya. Dia kepanasan di Arafah, mati pendingin itu cooler di Arafah di Mina mati, dia pun nggak peduli, karena bukan itu niatnya, bukan menikmati dinginnya cooler di Mina niatnya. Itu dia pahami sebagai bagian dari tantangan niatnya itu benar apa enggak. Tapi ada orang niatnya nggak lurus Pak, dia sibuk dengan ngurus fasilitas itu, nyoba kanan derek akhirnya ibadahnya terbengkalai. Nah itu sering kita dapatkan, sangat tergantung bagaimana niatnya di awal sebelum berangkat ke tanah suci. Begitu juga Bapak Ibu orang pergi ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu berjamaah, itu sangat tergantung dengan niat. Nah, misalnya pergi ke masjid jamaah subuh BBC sama Pak Irwan ini, ada orang dari pertama dari 10 tahun yang lalu sampai hari ini masih jadi jamaah BBC.
Ada orang Bapak Ibu hadirnya waktu musim politik aja, ada. Kan tergantung dengan niatnya. Nah, pingin foto, pingin sekalian nyebar kartu nama. Berarti niat dia datang ke BBC sekedar itu. Nah, dia dapat untuk itu aja, nggak lebih daripada itu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita niatnya untuk Allah, insya Allah saya nggak bilang pasti yang namanya dunia dapat. Tapi kalau kita niatnya untuk dunia, pasti Allah nggak dapat. Nah itu dia Pak. Jadi kalau kita niatnya untuk Allah, insya Allah dunia dapat. Tapi kalau niatnya untuk dunia, Allah pasti nggak dapat. Itu dirumuskan dalam pepatah Aceh yang sangat terkenal itu tabula padi di dimoh nalung, tabula nalung di dimoh padi. Kita tanam padi yang namanya rumput pasti tumbuh di sekitarnya, tapi kita tanam rumput padi selama-lamanya gak akan pernah tumbuh. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka sebab itu bagi kita orang yang beriman, niat kita itu harus Allah. Yang lain-lain ikut itu saya sering menyebutnya konsekuensi dari ketulusan niat kita. Nah, jadi ikut dunia di situ Bapak Ibu ya. Gara-gara kita ngurus jamaah kita dikenal, itu kan dunia itu. Nah, itu konsekuensi berkah namanya. Konsekuensi saja, bukan tujuan. Tujuan itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi semua sangat tergantung dengan niat. Bahkan Imam An-Nawawi di dalam kitabnya yang lain menyebut niat itu sebagai madarul Islam, sumbu dari beribadah beramal di dalam Islam itu ya niat, sumbunya di situ. Kalau sumbu nggak ada, api nggak nyala Bapak Ibu, ya kan? Jadi kalau sumbu nggak ada, api nggak akan nyala. Maka sebab itu sumbu ini harus dijaga supaya kemudian di atas sumbu itu bisa menyala api. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia mendapatkan pahala niat hijrahnya itu. Dia mendapatkan Allah, dia mendapatkan Rasulullah seperti yang menjadi niat dia sebelum pergi hijrah. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha, tapi sebaliknya barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang ingin dia cari, awim meraatin yang kihuha, atau perempuan yang ingin dia nikahi. Nah, saya ingat dulu Bapak Ibu, di Mesir sudah semester akhir, dekat dengan seorang perempuan, telepon ke kampung minta kawin, langsung dibilang nama ayah saya, kagak gajah ini kubur. Puni mengkawin pun belajar, diingatkan kembali dengan niat awal. Ya, saya bilang ya belajar, mestinya ini ben kawin. Sesimpel itu. Kadang-kadang Bapak Ibu kita manusia berdinamika. Dalam dinamika itu kita lupa tujuan, ya kan? Niatnya pergi ke luar negeri untuk kerja. Tapi sampai di sana justru ninggalin keluarga yang ada di kampung halaman. Padahal niat ke Malaysia tujuannya cari nafkah untuk menghidupi anak istri di kampung. Tapi sampai di sana kan kawin loh. Nah itu dia larut dalam dinamika, lupa dengan tujuan. Nah maka urut berikannya penting. Kenapa harus ada orang saling mengingatkan? Kita manusia ini Bapak Ibu makhluk yang lemah, bisa jadi kalah dalam menghadapi dinamika kehidupan itu. Maka harus ada orang yang mengingatkan. Tapi kalau orang yang kuat, yang azabnya kuat, nah dia bisa menghadapi dinamika itu tanpa harus melupakan tujuan yang menjadi niat utamanya pergi merantau ke luar negeri. Nah begitu juga cerita hadis Nabi ini. Faman kanat hijratuhu di dunia yusibuha,
Fahijrat awil maratin yang kihuha, atau untuk perempuan yang ingin dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang menjadi niatannya itu. Nah, apa? Cari dunia, apa? Nikah dengan perempuan, lebih daripada itu enggak. Kayak tadi kita bilang, tanam rumput enggak akan tumbuh padi. Tapi kenapa tanam padi tumbuh rumput? Nah, karena padi itu seksi Bapak Ibu, disukai banyak sama banyak makhluk hidup. Manusia suka padi, bisa makan jadi beras, bisa makan mengenyangkan. Sapi pun suka padi, ya kan? Bahkan rumput pun juga suka padi. Begitu juga Allah memberi rezeki. Bapak Ibu, dalam filsafat itu kan lebih penting kita mu daripada wat. Siapa lebih penting? Banyak tahu dengan siapa yang kita tahu. Dalam filsafat itu didiskusikan Bapak Ibu. Semua filosof sepakat mengatakan dalam kehidupan ini kita lebih penting mengenal siapa yang kita tahu daripada banyak mengetahui apa. Bapak Ibu banyak ilmu tapi nggak kenal siapa-siapa. Ilmu itu tidak ada manfaatnya. Paling manfaatnya untuk diri kita sendiri. Tapi kita dikit tahunya, tapi kenal orang banyak. Bapak Ibu kalau sudah bersahabat dengan kaum orang masih miskin, itu kita bodoh itu. Kita yang bodoh. Bapak Ibu di HP Bapak Ibu ada nomor kontak Pak Prabowo, Letkol Teddy, masih jadi gelandangan, belum dapat kerja, itu bapaknya yang bodoh itu. Ya kan? Jadi itu mengenal siapa itu jauh lebih penting daripada tahu apa. Nah, maka Bapak Ibu, Allah itu kan kalau kita mengenal Allah pemberi rezeki, udah selesai hidup kita. Dunia itu jadi konsekuensi saja. Kalau sudah tujuan hidup kita adalah Allah, persis seperti dunia juga Pak. Nah, kita lebih penting mengenal banyak orang dibandingkan mengetahui banyak. Jadi pengetahuan yang banyak itu belum tentu membawa manfaat kalau kita nggak kenal banyak orang di dalam kehidupan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, disinilah niat itu menjadi penting sekali. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca barang beberapa hadis lagi yang berkaitan dengan niat dan menunjukkan amal dan pahala dari Allah, begitu juga pertanggungjawaban di akhirat kadang-kadang bukan pada amal kita, tapi pada niat kita. Dalam keadaan tertentu, saya nggak bilang semua keadaan Bapak ya. Dalam keadaan-keadaan tertentu, hadis Nabi menunjukkan kita ini telah dibalas sama Allah bukan semata-mata karena amal, tapi karena niat. Jadi kalau amal kita nggak terlalu beres, tapi niat kita tulus, itu ditutupi ketidakberesan amal itu dengan niat yang baik. Nah, ini moga-moga kita niat kan paling gampang, amal yang susah. Amal itu untuk bisa sempurna harus belajar dulu, komitmen dulu kan. Tapi kalau niat itu kan segampang itu sebenarnya. Nah, maka harus lurus, nggak boleh mentok. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.